Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Aisyah, tarawih dan witir dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati, guru-guru kami, asatiz dan asatizah yang kami muliakan. Pada malam hari ini izinkan kami berbicara saja di depan. Hal yang dilakukan tujuannya hanya mengulang kaji terkait dengan apa yang sudah kita ketahui selama ini. Kita sudah lama belajar dan mungkin di sini mungkin kami hanya mengulang beberapa materi yang sering kita dengar baik itu di kelas ataupun kita yang laki-laki sering kita dengar di masjid-masjid ketika khutbah Jumat, betul? Namun kami hanya mengulang kaji saja terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah hadirin sekalian, sudah berlalu hampir 10 hari daripada bulan Ramadan dan tidak terasa mungkin sekitar 20 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Syawal. Artinya tanpa terasa waktu itu telah berjalan begitu cepat bagi kita. Namun hari ini di bulan Ramadan ini tentu ini bulan yang sangat spesial. Kalau di hari-hari itu hari yang spesial itu hari Jumat, maka julukan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu pada hari. Nah, sedangkan penghulu bulan atau Sayyidul Syuhur yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu jadi bulan yang keutamaannya lebih banyak di antara bulan-bulan Hijriah yang lain. Maka sebenarnya bulan Ramadan ini di sebagian kelas sebelum libur Ramadan kemarin ketika kami mengajar kami ada sampaikan. Di bulan Ramadan itu adalah bulan farming pahala. Farming itu artinya memanen. Bulan memanen pahala. Kenapa kami katakan bahwa Ramadan itu bulan memanen pahala? Karena di bulan Ramadan itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda. Nah, seperti yang pernah disampaikan dulu di malam pertama, tausiah yang disampaikan oleh wakil pimpinan kita, guru kita Ustaz Arifin, yang bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu saking banyaknya dilipat gandakan juga berkali-kali. Bahkan ketika di hari biasa saja, ketika kita membaca Al-Quran, meskipun itu satu ayat alif lam mim hanya 3 huruf aja di situ 30 pahala dan itu di keseharian kita di luar bulan Ramadan. Namun di dalam bulan Ramadan tentu jauh berganda-ganda, berkali-kali lipat adanya. Nah, kemudian momentum bulan Ramadan ini juga menjadi momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan heran ketika kita di sosmed itu, ketika kita lihat banyak orang-orang di luar sana yang mungkin berperawakan seperti seorang gangster mungkin, tapi siapa sangka di bulan Ramadan mereka kembali ke masjid, ke rumah Allah, meskipun dengan badannya penuh tato. Namun hari ini kita yang bukan seorang gangster, kita semua santri, pernah belajar ilmu agama semuanya sampai detik ini, tentu kita tidak banyak hal yang kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat selalu ada alhamdulillah ketika kita pesantren, 5 waktu tidak berhenti. Bayangkan bagi mereka-mereka luar sana yang kadang-kadang salat itu sengaja ditinggalkan demi mereka bekerja, demi mereka cari uang. Tidak ada kesempatan untuk beribadah. Maka di bulan Ramadan itu waktu untuk beribadah itu begitu luas, begitu banyak. Maka kami katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan memanen pahala. Karena kalau bukan kita sendiri yang merubah, tidak akan ada yang sanggup merubah diri kita sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum, melainkan dianya sendiri yang merubah. Maknanya apa? Semua kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah.
tidak peduli siapapun kita, masa lalu kita bagaimana kita sudah menjalani hidup yang begitu lama. Hari ini kawan-kawan usianya 16 tahun, 17 tahun, ya masih muda-muda semua. Dari 17 tahun yang sudah kita lewati, Allah nggak peduli siapapun masa lalu kita. Bagaimana masa lalu kita, siapa diri kita di masa lalu. Yang penting ketika kita ada momentum itu, kita kembali mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu terima masih taubat kita. Buktinya mana? Di surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang putus asa akan dirinya sendiri, yang sudah berserah diri, yang sudah pasrah sama dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus daripada rahmat Allah. Ini bukti bahwa kasih sayang Allah, rahmat Allah itu begitu luas bagi kita. Bahkan kalau tidak salah saya dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, seandainya kita seorang hamba lebih kurang, nah rasanya seperti ini. Ketika ada seorang hamba yang mendatangi Allah itu sebesar bumi, maka Allah juga akan mendatanginya sebesar bumi pula. Maka begitu besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tentu jangan kita sia-siakan. Karena kalau dipikir-pikir nih kawan-kawan, khususnya yang laki-laki, hidup ini lama-lama seperti main bola atau seperti main game. Kenapa saya katakan seperti itu? Hidup memang permainan, ya. Kehidupan dunia ini memang permainan. Namun begitu ada peluang kita untuk apa? Peluang kita untuk beribadah. Begitu kita ada peluang untuk beribadah, kita laksanakan ibadah itu. Sama kayak kita main game atau main bola. Waktu main bola di kanan, anak di mana? Begitu ada peluang kosong, di gawang kosong ini shoot dan gol. Begitu juga ketika kita main game, ada peluang nih, musuh terdeteksi sendiri dia, nggak ada pengawal yang lain. Kemudian kita ramai berempat, serang. Akhirnya apa? Menang. Begitu juga kita. Kehidupan kita ini begitu kita ada peluang kosong, jangan disia-siakan. Ya, begitu ada peluang yang begitu besar, kita manfaatkan peluang itu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya di luar bulan Ramadan, kita hanya mungkin sholat wajib saja. Sehari semalam 5 waktu sholat wajib saja. Nah, begitu masuk kesempatan ini bulan Ramadan, kesempatan juga banyak waktu kosong, banyak waktu luang yang diberikan. Apalagi Aceh itu sebagai negeri syariat Islam yang mungkin karakteristik Aceh yang tidak kita temui di lain apa? Contoh, setelah sholat maghrib itu semua kedai, semua toko, semua tempat tutup semua. Sampai kapan? Sampai jam setengah 10 lah, atau jam 10. Dan yang sekarang mungkin 1-2 kedai sudah buka. Tapi di luar Aceh nggak seperti itu. Nah, di mana namanya? Ya, mereka mau dengan hal seperti itu. Maghrib pun buka tokonya, bahkan maghrib pun buka toko. Nah, jadi kita luar nggak tahu yang mana Islam yang real, yang mana yang Islam cuma KTP aja. Tapi di Aceh ini semua nampak. Artinya bahkan pemerintah Aceh saya sudah memberikan peluang untuk kita semua untuk lebih banyak beribadah ketika bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan singkat ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ya, yang intinya adalah bulan Ramadan ini adalah peluang bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah yang tentu reward yang dapatkan dalam bulan Ramadan ini berlipat-lipat ganda adanya. Ya, satu lagi analogi yang kami berikan bulan Ramadan ini ibaratnya kalau di toko itu ada saat-saatnya di mana ada diskon tertentu. Yang mana dalam saat diskon itu bisa banyak barang yang kita dapatkan. Mungkin bulan Ramadan bukan saya samakan seperti itu, bukan. Tapi maknanya apa? Bulan Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan, hampir semua nilai kebaikan dalam bulan Ramadan itu bisa kita raih, meskipun mungkin di hari-hari biasa mungkin dapatnya cuma 1 saja kebaikannya, di bulan Ramadan mungkin bisa 10, bahkan ada riwayat dilipat gandakan sampai 700. Ya, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Segala kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan itu datang dari diri kami sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.